Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Takaful dimanapun Anda berada. Kali ini di kantor saya kehadiran dua sahabat saya, Pak Aris sama Pak Sofwan. Ya. Barusan tadi kami bincang-bincang tentang Takaful yang insya Allah akan kembali kita eksiskan, kita besarkan, kita ramaikan di Kota Malang. Sekian tahun yang lalu di saat saya masih muda, ya sekarang ketua berarti. Di saat saya masih ngawali eksis di Malang, Takaful cukup berkembang dengan bagus sekali. Dan kemudian karena satu dan lain hal, akhirnya pusat kembali ke Surabaya. Nah, insya Allah dalam waktu tidak lama lagi Takaful akan kembali eksis, berkembang di Malang dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Ya, baik. Pak Aris dulu. Ya. Terima kasih Pak Askan. Ya, memang kita kenal di industri asuransi itu sebenarnya kan ada kenapa ada konvensional, kenapa ada syariah, dan beberapa industri itu sebenarnya sudah lama berkembang dikenal di masyarakat bahwa asuransi itu sebagai penjamin resiko apabila terjadi resiko pada seseorang. Tapi memang secara krusial ada pembeda secara khusus ya, khususnya di akad ya. Di akad itu pembedanya tampaknya sama-sama mengcover resiko, tetapi di akadnya berbeda. Secara khusus kita ketahui bahwa kalau yang tidak diperbolehkan secara syar'i, kalau kita bicara asuransi syariah ya, itu sebenarnya jual beli resiko. Jual beli resiko tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan secara syar'i adalah berbagi resiko. Bukan jual beli resiko. Bukan jual beli resiko. Saling menolong, saling membantu sehingga ada sharing risk di antara peserta. Beda konkretnya apa, Pak Aris, antara jual beli risiko sama berbagi risiko? Iya, kalau yang jual beli risiko biasanya nasabah membeli polis ya dengan membayar premi itu full dikelola oleh dana itu oleh perusahaan. Tata kelolanya dikelola penuh oleh perusahaan. Nah, kalau di asuransi syariah itu ada sebagian dananya tersplit untuk masuk ke dana tabaru. Baru itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, adalah dana alokasi untuk saling tolong menolong antar peserta. Sebenarnya prinsip ini sudah lazim berjalan di masyarakat. Kalau di desa-desa itu kan kadang-kala ada jimpitan ya, urunan beras di tiap-tiap rumah. Nanti kalau ada yang meninggal salah satu warga, maka kumpulan beras itu yang diberikan. Nah, sebenarnya itulah konsep yang sudah berjalan cukup lama dan itulah konsep syariah sebenarnya dari sisi proteksi. Gitu. Sekarang Pak Sofwan mungkin mau nambahkan apa Pak bedanya syariah sama konven Pak? Jadi bisa saya tambahkan untuk konsep syariah adalah syariah ini menganut prinsip ta'awun. Ya, jadi saling menolong tadi. Dan prinsip dana yang dikelola itu, kalau untuk konvensional itu adalah premi yang dibayarkan oleh nasabah itu otomatis akan menjadi milik perusahaan. Jadi semua dana yang dibayarkan untuk asuransi konvensional non syariah itu sepenuhnya menjadi milik perusahaan dan sifatnya itu adalah mentransfer resiko. Mentransfer resiko ke perusahaan. Di perusahaan yang menanggung kalau ada apa-apa. Jadi kalau ada terjadi resiko terkait dengan nasabah itu seluruhnya ditanggung oleh perusahaan. Jadi terkait nanti perusahaan untung rugi segala macam ini tidak ada keterikatan antara nasabah dengan perusahaan ini, yang konsep ini yang tidak diperkenankan dalam prinsip syariah. Jadi di situ ada prinsip yang tidak diperkenankan. Kemudian kalau di syariah sendiri ini adalah dana yang diberikan ini adalah dimasukkan tadi yang disebutkan Pak Aris adalah masuk dalam tabaruk. Jadi ada 3 kantong utama. Yang pertama adalah dana tabaruk, dari sebagian premi itu masuk ke dana tabaruk. Kemudian yang kedua itu untuk dikembangkan, dikelola oleh perusahaan, tetap milik nasabah, tidak menjadi milik perusahaan. Dan yang ketiga ini untuk klaim dan segala macam diambilkan dari tabarunya, bukan dari dana yang dikelola tadi. Jadi nanti dana tabaruk ini kan terpakai untuk pembayaran dan istilahnya manfaat peserta sendiri ya. Jadi katakanlah seluruh Indonesia ini
sekian peserta yang berkumpul nasabah itu dananya dikelola dalam satu rekening tabaruk oleh perusahaan. Jadi akadnya adalah perusahaan mengelola dana milik nasabah ini. Nah, apabila kelolaan dana ini untuk menjamin risiko itu ada kekurangan menuju ke defisit, itu kan pihak perusahaan asuransi syariah itu berkewajiban untuk menalangi. Itu pun prinsipnya tetap syariah, dia dengan prinsip core peminjaman dana. Jadi dana nasabah itu tidak akan kemana-mana gitu. Itu ada bagi hasilnya dana nasabah itu? Ada di pengelolaan itu ya. Tabaruk itu. Nanti apabila dana tabaruk ini dengan klaimnya sudah tidak terlalu signifikan dan ada mencukupi lagi, maka perusahaan akan mengambil lagi yang dipinjamkan tadi tanpa ada bunga, tanpa. Karena ada tabaruk, ada yang dan dikelola tadi. Yang dikelola tadi itu untuk apa? Ya, mungkin kalau yang ini pembagian kedua itu pengelolaan itu dan yang terkelola itu sebenarnya tetap akan dikembangkan. Sebenarnya prinsipnya orang ikut asuransi itu kan dia harapannya kelangsungan proteksinya berjalan jangka waktu yang panjang. Sehingga dana kelolaan yang berkembang itu salah satunya untuk bisa mencukupi kebutuhan biaya asuransi yang muncul di jangka waktu yang panjang. Barangkali tabaruknya kurang. Iya, karena kadang-kadang seseorang ikut asuransi periode bayarnya pendek tapi pengennya covernya panjang. Sehingga jeda waktu itulah yang bisa diambilkan dari nilai tunai yang dikembangkan di investasi yang ada di asuransi. Splitnya begitu ya? Iya, betul. Jadi risiko tidak dibebankan ke perusahaan, tapi risiko ditanggung bersama sesama peserta. Bagian dananya dikelolakan. Harapannya bisa ada hasil yang dibagi ke peserta, istilah kita peserta, atau dipakai untuk mengcover barangkali premi apa namanya, tabaruknya kurang. Ya. Seperti itu ya. Jadi satu lagi, sebenarnya prinsipnya ada dua. Kalau di asuransi syariah itu satu, akadnya benar, sesuai syar'i itu tadi dengan pengelolaan tolong menolong. Yang kedua, peletakannya benar, peletakan investasinya. Artinya untuk investasi kelolaan itu juga dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Jangan sampai peletakannya dimasukkan ke pabrik minuman keras dan lain sebagainya. Di aturan kita perusahaan rokok saja tidak diperbolehkan sebagai salah satu peletakan dana investasi, apalagi yang lebih parah daripada itu. Kalau saya cek di saham syariah itu rokok nggak ada. Bahkan Alfamart itu nggak ada. Iya, ada. Alfamart jualan rokok. Jadi beberapa itu kita agak hati-hati sekali. Kita harapannya memang dana yang dititipkan pada kita berkah juga buat peserta. Iya, sebenarnya ini masuk di Al-Quran ya. Kita kan ada perintah tolong menolong dalam kebaikan itu ya. Nah, itu sebenarnya sebagai ayat dasar asuransi syariah itu sendiri. Sehingga tidak ada ceritanya jual beli risiko itu di industri asuransi syariah. Sebenarnya yang terjadi adalah tolong menolong. Oleh karena itu dasar itulah kita jadikan dasar sebagai bagaimana mengelola risiko itu ya dengan cara tolong menolong itu. Nah, dengan itu adalah satu split khusus itu rekening tabaruk yang tidak tercampur dengan lain-lain. Jadi seseorang sebagai peserta itu selain dia satu mendapatkan manfaat, dia juga beramal solih. Karena membantu orang lain. Diniatkan. Betul, diniatkan membantu orang lain sehingga harapannya semua saling punya energi yang sama untuk saling tolong menolong. Pak Sofwan, kalau asuransi syariah, apakah ini Pak ada produk-produk yang kira-kira bisa diwariskan begitu, atau bisa menjadi waris begitu, menjadi warisan? Ya, jadi pada prinsipnya manfaat utama yang diberikan oleh asuransi jiwa syariah itu adalah manfaat utamanya adalah manfaat, kalau di takaful adalah manfaat santunan ini diberikan apabila peserta itu berusia, kemudian bisa juga akibat kecelakaan cacat tetap. Itu nanti akan cair itu, diambilkan dari tabaruk tadi. Itu manfaat utama di situ.
Nah sekarang ini, termasuk kesehatan juga. nah, masuk rumah untuk sakit. konsep pengembangan manfaat itu setelah Manfaat utama. pandemi, setelah manfaat utama, apalagi Kematian. setelah masa pandemi, masyarakat sudah mulai aware dengan risiko kesehatan segala macam. Dan asuransi Jiwasraya pun juga melengkapi produk-produknya dengan manfaat kesehatan. Makanya di kami ada satu produk itu namanya Fala Saving dengan tambahan manfaat. Pengembangan manfaat itu adalah health, kesehatan. Jadi selain bertabaruk untuk apabila peserta itu meninggal, tutup usia, gawat tetap, itu masih bisa dari dana tabaruk itu yang disetorkan perusahaan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan. Artinya itu item tambahan. Dari rider di istilah di kita, rider tambahan yang melengkapi manfaat utama itu. Jadi produk dasarnya adalah santunan, itu jiwa, santunan wafat atau cacat tetap. Betul. Kemudian ada tambahan kesehatan. Tentang kaitannya dengan warisan tadi gimana itu? Iya, jadi begini, kita banyak mensiarkan ke banyak orang ya bahwa waris itu masih menjadi satu problematika yang cukup banyak di Indonesia ya, pemahaman tentang waris, sehingga tidak banyak keluarga-keluarga itu, khususnya istri ya, memahami bahwa hak dia itu berapa dan ada hak ahli waris lainnya. Sebenarnya salah satu solusi terbaik dalam perencanaan waris itu sebenarnya produk asuransi. Karena kenapa itu bisa terjadi? Karena santunan itu kan muncul setelah meninggal ya. Sehingga tidak masuk ke hitungan waris, sehingga ketika terjadi resiko pada salah satu istilahnya yang menanggung biaya kehidupan, maka harapannya santunan itulah yang bisa untuk membackup kebutuhan pasangan apabila terjadi kebutuhan hutang piutang dan pembagian hak waris dan lain sebagainya. Dan disitulah seorang mulai harus aware terhadap apakah dia sudah menyiapkan generasinya untuk generasi yang kuat dengan menyiapkan santunan waris itu sendiri. Kalau kita harus menabung dalam jumlah yang besar kan cukup berat ya. Tapi salah satu solusi paling tepat sebenarnya dengan ikut asuransi syariah ini, sehingga dia mengeluarkan dana kecil untuk mengcover kebutuhan yang besar. Contoh Pak, dengan premi berapa? Premi istilahnya. Kontribusi berapa, kemudian kita dapat uang berapa saat ada kematian. Contohnya Pak, misalnya. Betul. Salah satu produk yang sangat menarik di kita itu dan bisa diserap banyak masyarakat adalah produk Al-Khairat. Kita punya produk yang sangat low sekali secara kontribusi, 300.000 per tahun. Itu paling tidak di usia 45 itu apabila seseorang ikut produk itu dia punya cover 50 juta apabila terjadi risiko meninggal pada dirinya. Jadi kalau misalnya 600 juta setahun, 100 juta. Betul. Ada 900.000 dan setahun dapat 150 Betul. juta. Ya, cukup lumayan untuk meninggali keluarga dengan uang seperti itu. Betul. Ya. Ketika ada musibah, ya kita nggak ingin ya. Iya, nggak ingin. Sekalian, tapi ketika ada, kita bisa meninggalkan anak keluarga kita tidak mereka terlantar. Betul. Saya ingat firman Allah itu wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Kan gitu ya. Hendaklah kamu perhatikan apa yang kamu siapkan untuk hari depan, baik dunia ataupun akhirat itu. Karena kalau kita lihat banyak anak terlantar dan itu naudzubillah min dzalik ya, akhirnya dia tidak kuat imannya dan mengerjakan apapun supaya mereka bisa hidup gitu kan. Nah dengan tinggalan yang cukup besar ya syukur-syukur bisa ninggalkan 1 miliar gitu ya. Nah itu insya Allah cukup lah untuk sekolah mereka sampai mereka jadi menikah dan lain sebagainya, ya kan, punya pekerjaan dan sebagainya. Jadi kawan-kawan sekalian, menarik sekali ternyata asuransi takaful ini karena selain halal, selain berkah juga bermanfaat buat kita dan keluarga kita. Banyak orang di luar sana mengumpulkan uang, begitu sakit habis uangnya untuk berobat bahkan kurang. Banyak orang di luar sana bekerja, begitu dia wafat selesai hartanya habis karena anak-anaknya tidak memiliki tinggalan lain kecuali harta itu. Maka mumpung itu belum terjadi, saya kira kita harus menyiapkan yang terbaik buat keluarga kita. Kita nggak ingin ada apa-apa dengan kita, tapi namanya takdir kita nggak tahu, begitu ya? Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Aris, Pak Sofwan atas waktunya. Nanti kita sambung lagi teman-teman. Bagi Anda yang pengen join dengan asuransi takaful, baik sebagai agen ataupun sebagai mitra. Sebagai mitra, maka silakan nanti hubungi orang yang menyebarkan video ini ke Anda.
Terima kasih. Salam Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.